Metode simplex merupakan pengembangan metode aljabar yang hanya menguji sebagian dari jumlah solusi basis dalam bentuk. Bentuk matematis. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Batasan atau constraint yang pertama 2x1 lebih kecil dari 8. Yang kedua 3x2 lebih kecil dari 15. Yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari 30. Langkah-langkah metode simplex. Langkah 1. Mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Adapun fungsi tujuan yaitu sama dengan 0. Menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang pertama, NK. NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, dan batasan 3 sebesar 30. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai dari x1 sama dengan 0, dan semua kapasitas masih menganggur, maka pengangguran adalah 8 satuan, atau nilai x1 sama dengan 8. Contoh perhitungan, 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Misalnya, x1 sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah x1 sama dengan 8, maka nilai dari x1 sama dengan 8. Langkah ketiga, kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan negatif 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti pada tabel berikut. Langkah 4. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan dalam kurung nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1 sebesar indeks sama dengan 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Baris batasan 2 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan baris batasan 3 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai garis kunci, beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah kelima, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, yang mana baris kunci yang berada pada baris ketiga, batasan 2, dibagi dengan angka 3, yang berasal dari pertemuan antara kolom X2 dan baris X4 atau bisa disebut dengan baris ketiga batasan 2 pada kolom pertama, kemudian dapatlah nilai baru pada baris ketiga batasan 2 tersebut. Selanjutnya langkah 6. Langkah 6 yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, yaitu baris pertama Z, baris kedua batasan 1,
dan baris keempat batasan 3. Dengan cara baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci terdapat pada baris ketiga batasan 2, sehingga dapatlah hasil nilai baru pada baris pertama, kedua, dan keempat. Berikut perbandingan tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Langkah ke-7, yaitu melanjutkan perbaikan. Ulangi langkah perbaikan mulai langkah ke-3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama, yaitu fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berikut tabel simplex final dari hasil perubahan, sehingga baris pertama, yaitu Z, tidak ada lagi yang bernilai negatif. Kemudian, tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Jadi, dari tabel final dapatlah X1-nya sama dengan 5/6, X2-nya sama dengan 5, Z maksimumnya sama dengan 27/1/2. Sekian penjelasan dari kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.